Video ini hanya untuk menghibur dan dibuat berdasarkan cerita palsu. Mengandung adegan kekerasan dan kalimat kasar yang tidak patut untuk ditiru. Mohon diambil makna dan pelajaran positifnya saja. Selamat menonton guys. Terima kasih. Ayah udah ya, ayah minum air putih dulu nih. Ya Allah ya, ayah minum dulu ya. Minum dulu biar gak batuk ayah. Ayah minum obatnya dulu ya, biar batuknya mendingan. Nggak usah wes bun. Tuh kan ayah, minum obatnya ya. Ayah nggak apa-apa kan? Aldo, ayah nggak apa-apa nak. Aldo anterin ke dokter ya. Nggak usah nak, kamu kan masih SMP, belum bisa bawa motor atau mobil. Loh, kan bentar lagi Aldo mau masuk SMA ya? Aldo, coba dengerin kata ayah. Iya bunda. Aldo tadi lagi ngapain nak? Aldo tadi lagi belajar bun, supaya Aldo bisa keterima di SMA favorit Aldo. Nak, Udah bun, biar ayah saja yang ngomong sama Aldo. Aldo, sepertinya ayah nggak bisa nyekolahin kamu di SMA favorit kamu nak. Loh, kenapa ya? Bukannya ayah udah janji sama Aldo? Maafin ayah ya nak, usaha sembako ayah yang ayah bangun bertahun-tahun akhirnya bangkrut. Ini semua gara-gara pesaing ayah yang lebih ramai tokonya. Roda itu berputar, anakku. Kamu sudah tidak bisa hidup mewah lagi seperti dulu. Ayah sudah tidak memiliki apa-apa selain rumah ini. Aldo nggak apa-apa kok ya. Mau disekolahin di mana aja, Aldo mau kok. Ayah rencananya mau nyekolahin kamu di SMK yang paling murah di kota ini, nak. Namanya SMK Blitzkrieg. Itu kan sekolah paling buruk di kota ini. Lanjut part 2. Ayah rencananya mau nyekolahin kamu di SMK yang paling murah di kota ini, nak. Namanya SMK Blitzkrieg. Itu kan sekolah paling buruk di kota ini. Semua anak yang bersekolah di sana adalah anak bermasalah. Tapi aku kasihan sama ayah. Sudah bangkrut, sakit-sakitan pula. Mau nggak mau, aku harus nurut perkataan ayah. Gimana, nak? Kamu keberatan ya sekolah di sana? Kalau gitu, ayah jual rumah ini saja untuk biaya sekolah di sekolah favoritmu ya, nak? Jangan ya, jangan. Jangan jual apapun demi Aldo. Aldo mau kok sekolah di sana ya? Aldo mau. Kamu memang anak yang berbakti sama kedua orang tua, nak. Ayah bangga sekali sama kamu. ayah istirahat dulu ya, bunda antar ke kamar. Iya. Terima kasih, Bun. Aldo, abis ini kamu sarapan ya? Udah bunda buatin roti bakar sama susu. Siap bunda. Hari ini adalah hari pertama aku SMA. Aku harap aku bisa punya teman di sekolah itu, walaupun hanya satu orang saja. Tidak apa-apa kok. Yang penting, aku punya teman yang baik denganku.
Jujur, aku takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan anak-anak nakal di sana. Karena sifatku yang berbanding terbalik dengan mereka. Tapi apa boleh buat, aku harus menyelesaikan sekolah ini dan menjadi orang yang sukses. Lalu aku bisa kuliah di kuliah favoritku menggunakan uangku sendiri. Kamu sudah siap, Aldo? Sudah siap ya? Aldo berangkat dulu ya. Bunda, doain Aldo ya di sekolah baru. Assalamualaikum, Ayah, Bunda. Waalaikumsalam. Lanjut part 3. Cek 1, 2, 3. Selamat pagi siswa-siswaku yang tercinta. Hari ini adalah tahun pelajaran baru. Bapak ingin mengucapkan selamat datang untuk anak-anak kelas 1 di SMK Blitzkrieg ini. Semoga kalian betah ya di sini, Nak. Kemudian untuk kelas 2 dan 3, tolong dijaga adik-adiknya ya. Jangan sampai ada yang patah tulang leher dan meninggal dunia seperti kejadian tahun lalu. Bapak tidak ingin hal itu terjadi lagi. Sekian, selamat menikmati sekolah ini. Patah tulang leher? Sekolah apaan sih ini? Ngomong-ngomong, di mana ya jurusan komputer? Duit. Semua anak baru wajib bayar biaya keamanan di sini. 10.000 per orang. Cepat. Iya bang, ini bang. Ini bang, saya kasih 20. Rasain. Berani-beraninya kamu nggak hormat sama kakak kelas ya? Ampun bang, maafin kita Iya, bang. Bang, maafin, Bang. Waduh, kakak kelasnya pada kejam semua. Mending gue kabur ah. Woi, anak baru. Mau ke kelas ya? Lu jurusan apa? Sini biar gue anterin. Boleh kak. Aku jurusan komputer kak. Oh, komputer ya? Sini, ikut gue. Dugaan gue salah. Ternyata masih ada kakak kelas yang baik kok. Nah, kelas lu di sini, coy. Oh, iya, makasih ya, Kak. Mari, saya masuk dulu, Kak. Woi. Kenapa ya, Kak? Jangan kira gue baik sama lu itu gratis ya. Mana bayaran gue? Hah? Bayaran apa ya maksudnya, Kak? Ceh, dah. Bayaran gue karena gue udah nganterin lu ke kelas, coy. Astaga, ternyata dia sama aja kayak kakak kelas yang lain. Ya udahlah, daripada ribut, gue kasih aja. Ya udah, Kak. Berapa bayarannya, Kak? Bentar ya, gue hitung dulu. Biaya keamanan 10.000. Biaya ngasih tahu ke kelas lu 10.000. Biaya nganterin ke kelas lu 10.000. Jadi total 30.000. Loh, kok bisa segitu, Bang? Biaya rumah sakit lebih mahal, coy. Ya udahlah, Bang. Ini, Bang, 30.000, Bang. Makasih ya, coy. Lu memang adik kelas yang baik. Nanti kalau gue perlu duit lagi, gue ke lu ya. Lanjut part 4. Gila, pagi-pagi uang gue udah habis aja gara-gara dipalakin. Ya udahlah, tujuan gue kesini kan mau belajar, bukan mau berantem. Gue masuk kelas dulu lah. Sial banget hari pertama masuk sekolah. Oh, Lu menang. kami anak Blitzkrieg angkatan 25. Wah, ternyata benar kata orang-orang. Sekolah ini isinya para berandalan semua. Aku nggak boleh nakal seperti mereka. Tekadku sudah kuat. Aku harus belajar dan hidup sukses. Dia siapa? Kok kelihatannya nggak nakal kayak yang lain? Wah, sepertinya dia orang baik. Aku coba duduk sama dia deh. Maaf, permisi. Apakah kursi ini sudah ada orangnya?
Permisi, halo, saya boleh duduk di sini? Oh ya, silakan. Terima kasih. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Aku Aldo. Namaku Lukas. Oh, Lukas ya? Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang baru. Perkenalkan, saya Pak Guru Albert. Saya adalah guru mata pelajaran teknik komputer dan jaringan. Di sini ada yang suka mata pelajaran komputer dan jaringan? Yo, lu tau lah. Ya begitu Lu lah. yang Dia merah, gue yang yo, main yo. ini. Udah diam. Yang sana, yang sana. Apa kita perkenalan dulu anak-anak ya? Supaya suasananya bisa cair. Kami anak Blitzkrieg angkatan 25, anak paling kece yang ada di sini. Kami anak Blitzkrieg. Tolong ya, kalau ada guru di depan itu dihargai. Jangan kalian sibuk dengan urusan kalian masing-masing. Ya, urusin. Gak bisa lihat kita lagi asik main ya? Lanjut part 5. Tolong ya, kalau ada guru di depan itu dihargai. Jangan kalian sibuk dengan urusan kalian masing-masing. Ya, urusin. Gak bisa lihat kita lagi asik main ya? Siapa namamu? Kurang ajar ya kamu sama saya? Kalau udah tahu nama saya, Bapak mau ngapain emangnya? Oh, kamu saya hajar ya lama-lama? Nani kore? Yakin mau menghajar kami? Berani nggak lawan kami, Pak? Ya, berani nggak? Ya, kayaknya nggak berani dia, guys. Hah? Sekolah apa ini? Capek saya kerja di sini. Saya mau berhenti aja kerja dari sini. Yeay, jam kosong! Jam kosong! Yeay, jam kosong! Ya, betul banget tadi. Keren cuy. Lu lihat dia kan? Dia langsung berhenti kerja, anjir. Anjay, kacau banget tadi. Kacau, men. Siapa itu? Iya. Nggak tahu gue siapa ya. Lu tahu nggak? Mohon perhatiannya. Kakak besar kita ingin bicara. Hah? Kakak besar? Pasti kenapa siapa kakak besar? Kenapa gue tahu? Lu tahu tuh. Itu dia. Anjir, kayak celeng, Jok. Diam. Selamat datang di SMK Blitzkrieg, adik-adikku tercinta. Aku akan menjelaskan sedikit bagaimana peraturan di SMK ini. Di sini, kita menggunakan hukum rimba. Jadi, siapa yang paling kuat, dia yang akan menang. Mau pakai cara apapun itu. Jadi, berusahalah jadi yang terkuat dari sekarang. Hari ini aku ada informasi penting. Jadi, tolong dengarkan baik-baik. Apa itu, Pak? Informasi apa? Karena gue tahu lah. Mohon tenang semuanya. Besok ada pertarungan Blitzkrieg. Tolong kalian siapkan petarung terhebat kalian. Karena setiap jurusan akan mengeluarkan petarungnya masing-masing. Pilihlah petarung terhebat kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kamu yang pakai topi ember. Yo, man, apa itu pertarungan Blitzkrieg, yo? Dasar kalian para pemula. Oke, singkat saja. Pertarungan Blitzkrieg adalah pertarungan duel 1 lawan 1 antar murid. Jurusan kalian harus mengeluarkan satu murid untuk diadu dengan murid dari jurusan yang lain. Yang menang nanti akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya, Kak? Kalian akan tahu sendiri nanti ketika menang. Kira-kira Jadi yang terkuat, boy. Yuk. Iya. Cepat siapkan satu nama di kelas kalian untuk ikut pertarungan. Harus dikumpul hari ini. Ayo kita balik ke kelas. Lanjut part 6. Baik semuanya, perhatian. Kita harus cepat memilih siapa yang akan maju di dalam pertarungan Blitzkrieg ini. Lu maju. Kagak ah. Lu aja, Ege. Sana. Gak mau gue. Jadi, ada yang mau mengajukan diri? Chris? Ya, Big Belly. Apa kamu mau maju dalam pertarungan ini? Tidak, Chris. Aku hanya ingin bilang kalau perutku lagi sakit. Jadi, jangan pilih aku ya. Ye, kumaha sih ya teh. Makanya jangan terlalu kebanyakan makan. Tahu tuh, kocak banget Big Belly. Yang lain bagaimana? Chris, kenapa nggak pilih Jimmy aja? Dia kan si paling pemberani di kelas ini. Buktinya tadi dia berhasil bikin guru ngambek.
Heh, tukang tidur. Kenapa nggak kamu aja yang ke sana? Aku yakin kalau kamu di sana juga dibuat tidur sama lawanmu. Heh, maksudmu apa suara cempreng? Kau nggak terima ya tukang mimpi? Hei, sudah, berhenti kalian. Chris marah tuh. Lu sih berantem lagi deh. Yang lain bagaimana? Hei, Chris. Jika tidak ada yang mau, saranku kita buat undian saja. Ide yang bagus, Blackhead. Iya, boleh. Yo, semoga nama gue nggak kepilih. Iya, nama gue yang keluar juga. Tunggu dulu. Hei, kamu yang di belakang. Hah? Siapa? Yo, siapa sih belakang? Siapa? Ada orang tuh ternyata di belakang. Baru datang dari tadi. Iya. Halo teman-teman. Kenapa kamu diam saja dari tadi? Tidak ikut berbaur dengan kita? Baru tahu gue ada orang di belakang. Aku... Mungkin dia sudah hebat, Chris. Wah, ada jagoan ya di kelas kita. Iya, harus hati-hati nih. Aku... Hei kawan, kau mau ikut pertarungan tidak? Maaf teman-teman, aku kesini hanya ingin belajar, bukan ingin jadi anak nakal. Ingin belajar? Sudah gila dia ya? Iya, sebelum belajar. Kau salah masuk sekolah, bro. Hei, tidak ada tempat untuk orang-orang pintar di sini. Dasar anak pintar. Kelibet gue. Heh, siapa namamu? Namaku Aldo. Kamu tahu, kita semua di sini nggak peduli namamu Aldo. Mulai dari sekarang, namamu kita ganti jadi pecundang. Wah, ya pecundang. Ada banget tuh teh. Cocok banget. Lihat yang pintar di kelas. Halo, selamat datang pecundang. Ada lo. Ada aja lu siap. Lanjut part 7. Kau yakin tidak ingin menjadi anak nakal seperti kami? Iya, aku rasa ini adalah hal yang salah. Tidak sepantasnya kalian seperti itu kepada guru. Dan menurutku, kalian harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Menaati peraturan di sekolah ini katanya. Ya ampun, bocah ini lucu sekali. Dasar anak culun. Aing teh nggak nyangka, ternyata masih ada orang seperti dia di dunia ini. Yo man, gue suka gaya lo bro. Dia mau jadi pahlawan ceritanya. Hei kawan, aku kasih tahu ya. Supaya bisa bertahan di sekolah ini, kau harus seperti kami. Iya benar. Jika kau berjalan-jalan di lorong kelas dengan wajah dan pakaian seperti ini, kau akan habis dihajar oleh kelas lain. Ya, karena penampilanmu seperti wibu. Kami benci wibu. Tapi aku bukan wibu. Tidak ada yang peduli. Mau kamu wibu atau tidak, selagi kamu berada di rantai makanan yang paling bawah, maka kamu akan mati di sekolah ini. Hei, aku penasaran dengan si pecundang ini. Apakah dia bisa berkelahi atau tidak? Oh, ayolah Jimmy. Sudah pasti dia tidak bisa. Diam kau, Jack. Jika dia ingin berada di kelas ini, setidaknya kita harus menghajarnya terlebih dahulu. Ya, menurutku kita harus memberinya pelajaran. Setuju. Kita harus ajar dia supaya dia tahu. Kasih hantam palanya, Bang. Iya. Dipatahin aja tuh lehernya. Anjir, jangan dipatahin juga lah, Bang. Iya. Bangun kau sekarang. Ada apa? Bangun! Bangun cepat. Ayo cepat bangun. Ya lambat banget. Yo, dia benar-benar memukulnya. Ya, bagus. Ayo serang aku, pecundang. Ayo lawan dong. Lawanan nih. Kenapa kamu memukulku? Ini nggak benar. Kalian jahat banget. Ya, banyak cocot. Rasain tuh. Wah, gila pisan sih, Teh. Ya, kasih. Teruskan, Jim. Ya, mantap Jimmy, mantap jiwa. Udah babak belur segitu doang. Lanjutkan. Ya, Seru sekali hari ini. Ya. Lanjut part 8.
Yo, kau kenapa, Chris? Kau tahu, Ves, tadi kelas sebelah meremehkan kelas kita. Mereka bilang, kelas kita akan kalah di pertarungan Blitzkrieg besok. Yo, what? Aku akan kasih tahu yang lain tentang berita ini, Chris. Nanti saja, Ves. Sekarang anak-anak lagi asyik push rank dan bermain game. Jangan ganggu mereka. Kenok satu, woi. Kumaha? Kamu teh mati-mati mulu, Big Belly? Sorry dang, HP ku nge-lag. Maklum lah, HP kentang, gak kuat main PUBG. Anjay, makanya kayak aing dong, iPhone. Woi, Dadang, fokus. Di gunung ada yang nembakin kita tuh. Sok wae atuh, serang. Ya elah, kan udah gue bilang jangan maju-maju. Ya. Au HP aing panas. Alasan aja lu kampret. Sorry atuh, Jack. Woi, Mianya di turret atas. Gue datang sekarang. Hei teman-teman, awas ada penyergapan. An ally has been slain. Enemy double. Kuat banget musuhnya. Kita sudah tidak bisa mengimbangi gold mereka. Enemy triple kill. Alah, nyerah aja lah, pusing gue. Kasihan sekali temanmu. Defeat. Dari kemarin kalah rank mulu gue, stres. Woi semuanya, perhatian. Kenapa tuh? Hey Fritz, kau kenapa? Kenapa sih Fritz? Kelas sebelah ngajak kita tawuran. Tawuran. Apa? Di mana? Aku akan ke sana sekarang. Berani-beraninya nantang kelas kita. Aku akan pecahkan kepala mereka. Hei Aldo, kau harus ikut kami tawuran. Kalau tidak, akan kuhabisi kau. Harus itu ya. Hei, tenang semuanya, tenang. Mereka ngajak tawurannya di game Delta Force. Mulai sekarang, yang belum download game Delta Force, wajib download ya. Malu kelas kita kalau kalah. Yo, Fritz, apa itu game Delta Force? Bejir, lu belum tahu game yang lagi viral ini ya? Kebangetan lu. Ini tuh game perang baru, cuy. Di sini, kita bisa 24 player versus 24 player. Dan kita disuruh untuk merebutkan suatu wilayah. Noh, lu lihat aja ratingnya di Play Store, 4,5 cuy. Di iOS, 4,6. Fritz, HP ku kan HP kentang. Apa masih bisa main game ini? Tenang aja Big Belly, cukup punya HP Android RAM 4GB aja, udah bisa lancar jaya main game ini. Dan untuk iPhone, cukup punya RAM 2GB saja. Yo, kau benar Fritz, game ini sangat seru yo. Hai guys, kita latihan dulu sebelum lawan kelas sebelah. Berasa latihan di barak militer Kang Deddy yo. Aku udah download kok, aku tahu game itu. Karena Dian KT dan Windah Basudara juga main game itu. Ada telepon dari kelas sebelah. Halo? Mana kelasmu? Jadi nggak kita tawuran di Delta Force? Gas lah, kelas gue udah pada siap nih. Lu yang buat custom room-nya ya. Hah, oke. Awas sampai kalah lu. Baiklah. Ini tentang harga diri kelas kita. Kita harus mengalahkan kelas sebelah. Yang cupu, wajib traktir cimol bojot buat sekelas ya. Baiklah, login semuanya. Lanjut part 9. Keren sekali. Dia tumbang. Keren Jimmy. Itu baru namanya perkelahian. Wah, parah ya teh. Sampai tumbang ada orang teh. Fritz emang jagoan. Iya. Weh, bangun dia. Iya, dia bangun. Kuat sekali dia. Wah, masih bisa bangun dong dia, walaupun udah di-uppercut sama Jimmy. Sial, kuat juga bocah ini. Baru kali ini aku lihat pukulannya Jimmy ditahan. Iya. Kuat sekali anak itu. Jadi bagaimana? Kau akan berubah menjadi berandalan seperti kami, atau tetap memilih menjadi wibu? Aku bukan wibu. Dasar keras kepala. Wah, ditahan pukulannya Jimmy. Iya, bejir. Kuat banget dia. Kuat sekali. Siapa dia? Iya, tidak bisa. Kalian harus sadar, perbuatan kalian ini salah. Diam kau! Hentikan, Jimmy.
Apa? Kau mau sibuk mengurusi dia? Atau mau bantu aku cari nama untuk pertarungan besok? Hah? Anjir, diludahin cuy. Bawa jigong. Bawa jigongnya, Cok. Tolong perhatian kembali. Daftar nama ini sudah harus dikumpul hari ini. Jika kita semua tidak mengumpulnya, maka kelas kita akan mendapatkan hukuman dari kakak besar. Lu maju tong. Lu aja maju. Anjir, masa gue. Mau aja kenapa? Iya. Jadi, siapa yang akan ikut pertarungan besok? Hey Chris, kukira si pecundang ini cocok untuk dikirim ke pertarungan. Kau lihat kan tadi, sudah kupukul berkali-kali, ia tetap bisa berdiri. Tidak, dia tidak akan ikut ke pertarungan. Ayolah Chris, ini hal yang seru. Kau dengar kataku tadi? Dia tidak akan ikut ke pertarungan besok. Chris marah tuh. Iya. Mampus tuh Jimmy. Lagi pula, aku tidak ingin mengirimnya. Karena aku tidak mau kelas ini kalah di ronde pertama. Iyalah, dia kan cupu. Iya juga, dia cupu. Aku butuh siswa yang kuat. Supaya kelas kita bisa menunjukkan taringnya di sekolah ini. Aku akan memberikan kesempatan untuk kalian. Supaya kalian bisa menunjukkan bakat bela diri kalian. Dan menunjukkan kalau kelas ini bukanlah kelas pengecut. Iya, benar. Ya, kita harus tunjukkan diri kita. Dodong maju dong. Nggak dikasih sama ibu. Jika tidak ada yang maju, maka aku sendiri yang akan maju. Ayo, ini kesempatan kita buat nunjukin diri kita. Iya, ayo maju. Yo, Chris, aku mau mendaftar, yo. Tuh, VZ itu aja maju. Ayo kita maju. Ayo, siapa lagi? Ayo, ya. Pakai tangannya, cepat. Aing tak ikut juga tuh. Yo, aku ikut juga. Aku ikut juga. Aing ikut, aku saja. Aku mau ikut juga. Itu si pecundang. Ikut dia. Pecundang itu ikut. Aku mau ikut. Tolong pilih aku. Hei kawan, beristirahatlah. Sembuhkan lukamu. Vezeto, kau yang akan maju besok. Persiapkan dirimu. Ayai, Kapten. Wow, keren Vez itu. Keluarkan jurus tendanganmu, Vez. Kau pecahkan palanya. Yo, terima kasih ya. Terima kasih, man. Palanya, boy. Oh iya kawan, aku sampai lupa. Hari ini aku mau ngenalin ke kalian aplikasi Get Kontak. Yaitu aplikasi untuk mengetahui nomor telepon tak dikenal dan mengetahui nama kontak kita di HP orang lain. Ya, aku tahu aplikasi itu. Aplikasi yang lagi viral banget sekarang karena bisa melacak nomor tak dikenal. Dan sekarang Get Kontak lagi ngeluarin fitur baru loh. Hah? Fitur apa, Fritz? Yaitu fitur rangkuman profil. Nah, fitur ini bisa menggambarkan diri kalian secara singkat. Mulai dari kebiasaan sehari-hari kalian, hobi kalian, makanan favorit kalian, dan masih banyak lagi. Dan semua ini ditulis sesuai pandangan orang lain ke kalian. Wah, canggih banget dunia sekarang. Yo, gue mau coba, men. Baiklah, aku akan mencari kontakmu, Vez. Vez adalah orang yang gaul. Dia mempunyai banyak teman. Teman-temannya biasa memanggilnya si topi ember. Vez adalah orang yang asyik dan gaul. Dia memiliki cita-cita menjadi seorang DJ. Yo, keren sekali, men. Bagaimana dia bisa tahu semuanya tentang aku? Wah, hebat pisan, oi. Aing OTW download ini mah. Iya, gue juga mau download. Iya. Aku jadi penasaran, bagaimana orang lain memandangku. Makanya, kalian wajib download aplikasi Get Kontak ini. Karena aplikasinya seru banget dan banyak kegunaannya. Nah guys, downloadnya lewat link yang ada di bio aku ya. Lanjut part 10. Vezeto, hari ini adalah hari pertarunganmu. Kau harus semangat, kawan. Lakukan sebisamu. Kami semua di sini mendukungmu. Ya, kau bisa, Vez. Kalahkan mereka di ronde pertama. Ya, kau harus bisa. Kalahkan mereka. Bukan kelas ini, kalau kelas ini adalah kelas yang hebat. Mendukungmu. Jangan cengeng. Tindakanmu sudah benar, Aldo. Apa maksudmu, Lukas? Aku lihat tadi kau tetap kukuh pada pendirianmu untuk menjadi anak yang baik. Itu membuatku sedikit terkesan padamu. Oh, itu. Sebenarnya aku takut untuk mengatakan hal itu. Tapi aku lebih takut untuk menjadi nakal seperti mereka. Aku kasihan sama kedua orang tuaku. Karena mereka sudah susah payah membiayai sekolah ini untukku.
Kau anak yang baik, Aldo. Tapi mengapa kau ujungnya malah mau ikut pertarungan Blitzkrieg? Iya, jika aku tidak bisa menyadarkan mereka dengan perkataanku, maka aku akan memakai cara kekerasan untuk bisa menyadarkan mereka dari kenakalan. Maksudmu, kau mau mengalahkan mereka semua, supaya mereka bisa menjadi anak baik sepertimu? Ya, seperti itu. Memangnya kau bisa berkelahi? Tidak. Tapi aku akan usahakan hal itu. Selagi aku benar, aku tidak takut untuk babak belur. Ternyata kau sudah gila. Tapi... Hei Aldo, aku setuju denganmu. Anak-anak di kelas ini memang sudah keterlaluan. Kau harus bisa membuat mereka menjadi anak yang lebih baik, Aldo. Jika kau mau, pulang nanti temui aku di gudang belakang sekolah. Bilang ke ayah ibumu kalau kau ada les bimbel tambahan. Woi semuanya, udah pada disuruh turun tuh sama kakak kelas. Kita disuruh nonton pertarungan Blitzkrieg. Ayo buruan. Ayo. Baiklah, semuanya turun ke basement sekolah sekarang. Gaskan. Ajar kelas lain, guys. Hei kawan, kau mau sendirian saja di sini? Semua murid wajib ke basement untuk menonton. Baiklah, Chris. Lukas, kau tidak ikut? Hah? Kau saja, aku akan di sini. Baiklah, aku duluan ya. Lanjut part 11. Wah. Lihat, siapa ini guys? Kelas para cupu. Bagus, para cupu. Hei kelas komputer, daripada kalian ikut pertarungan, mending benerin komputer bapak gue lagi rusak. Servis. Woi, anak otomotif, daripada lu semua ikut pertarungan, mending pompain ban motor gue sana. Oh, apa jangan-jangan mereka yang nebar paku di jalan sampai ban motormu kempes, Jim? Dasar begal. Ih, dasar kelas cupu, kelas wibu. Sudah, semuanya, diam. Mengesalkan sekali. Diam semuanya. Baiklah kalau begitu. Kita buktikan di pertarungan Blitzkrieg ini siapa kelas yang paling kuat. Baiklah, Dion. Selamat pagi SMK Blitzkrieg. Hari ini adalah hari yang istimewa teman-teman. Karena sebentar lagi kita akan memulai kompetisi yang kita tunggu-tunggu setiap tahun, yaitu pertarungan Blitzkrieg.
Pertarungan Blitzkrieg adalah pertarungan 1 versus 1 oleh siswa dari semua jurusan yang ada di sekolah ini, yaitu jurusan otomotif, jurusan komputer, jurusan tata boga, jurusan busana, dan jurusan bangunan. Di sini kalian bebas menggunakan bela diri apa saja, dan kalian harus menggunakan 100% power kalian tanpa sarung tinju. Ini bakal seru. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja ambil undiannya, supaya kita tahu kelas siapa yang akan bertarung duluan. Ini bang, terima kasih ya. Baik, kita kocok-kocok dulu. Baiklah, yang akan bertanding hari ini adalah Busana melawan Tata Boga. Lanjut part 12. Baiklah, pertandingan pertama. Kelas Tata Boga melawan kelas Busana. Ayo Tata Boga, masak dia. Kedua fighter bersiap. Ayo bisa Tata Boga, jangan kakinya. Ayo. Mulai. Bagaimana kelas busana? Apakah masih bisa lanjut? Baik, pemenangnya adalah Tata Boga. Sayang sekali kelas busana harus didiskualifikasi dari pertandingan ini. Oke, berikutnya kelas yang akan bertarung adalah kelas otomotif melawan bangunan. Maju, Sep! Maju, Asep! Oh, itu toh jagoannya anak otomotif. Heh, memang seperti begal motor. Kau benar, Jim. Kedua fighter bersiap. Mulai. Wah, luar biasa. Bagaimana? Apakah masih bisa lanjut? Pemenangnya adalah kelas otomotif. Ya! Woi, anak komputer, lu lihat tuh jagoan gue. Takut kan sekarang lu? Takut lu. Woi, berhenti kalian semua. Lanjut part 13.
Apa-apaan ini? Saya baru tahu ada hal-hal seperti ini di bawah basement SMK Blitzkrieg. Saya akan bawa kalian semua ke barak militer. Pak Herman, Pak Dudung, tangkap mereka semua. Baik, Pak Kepala. Baik, Pak Kepala. Ayo lari semuanya. Ayo sini jangan ke sana. Ayo, sama bagus lari. Awas. Kita bagaimana ini? Ya. Kita lari nggak sih harusnya? Nggak tahu gue. Hei, kami mencari kalian dari tadi. Kenapa kalian tidak kabur? Chris, syukurlah kau datang. Kami juga menunggumu dari tadi. Baiklah, ayo kabur. Woi! Kalian kelas komputer kan? Sekarang, kalian sudah Bapak tangkap. Kalau ada yang kabur dari salah satu kalian, Bapak akan langsung kirim ke barak militer. Aku mau masuk sana. Enak. Sekarang, ikut Bapak satu persatu. Cepat! Yo, kenapa kita bisa ditangkap, yo? Kita tahu saja cari mereka. Aduh. Kalian ini semua benar-benar anak yang nakal ya. Mau jadi apa negara ini kalau kalian seperti ini terus? Mana gue tahu. Berani-beraninya kamu jawab. Kalau kamu jawab terus, saya kirim ke barak militer sekarang juga ya. Kalian dengar semuanya? Jangan jawab perkataan Bapak ini kalau kalian tidak ingin masuk barak militer. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan kepada kami sekarang? Masih untung saya baik sama kalian. Saya nggak akan kirim kalian ke barak militer kalau kalian nurut sama saya. Sekarang, kalian Bapak hukum berdiri di lapangan ini sampai jam 11 siang. Tunggu perintah lanjutan dari Bapak, baru kalian boleh bubar. Faham? Iya, benar-benar. Jangan sampai ada yang kabur ya. Kalau sampai ada salah satu dari kalian yang kabur, Bapak nggak segan-segan akan langsung mengirimkan kalian ke barak militer. Iya, Pak. Kalau begitu, Bapak mau ke dalam dulu. Lanjut menangkap anak-anak yang lain. Gedek banget, males banget sama si Jenggot. Ya, si Jenggot banget jenggotnya. Hah? Sial! Jadi sekarang apa? Kita berjemur seperti bule. Mau nggak mau tuh Black? Aing teh ogah dikirim ke barak. Ya, tidak mau. Aku juga tidak mau. Di sana tidak bisa Jangan sampai kita bebas. ke sana. Iya. Hoi, Fritz. Kau sedang apa? Oh, ini. Gue lagi pakai lotion SPF, cuy. Ini tuh gunanya supaya kulit badanmu cerah dan nggak belang di bawah terik matahari. Lotion ini mengandung SPF 30++++ loh. Jadi kulitmu aman banget di bawah terik matahari. Baunya juga wangi. Nih, pakai. Kita kan mau berjemur di pantai. Pantai dasmu. Mana? Berikan padaku. Oh, benda ini wangi sekali. Berapa harganya? Akan kubeli. Tenang, harganya affordable kok, alias murah di kantong. Woi, kalian nggak ngajak ya? Mau kupukul rahang kalian? Berikan padaku, Jack. Hei, aku juga mau pakai. Aku pakai juga. Aku juga mau pakai. Kumaha teh kalian? Masa pakai begituan? Kayak awewe aja. Aing mah ogah. Cowok sejati nih, bos. Senggol dong. Tutup mulutmu, Dadang. Jangan nangis kalau nanti kulitmu kebakar sinar matahari. Eleh, nggak bakal. Cih. Hei, kawan. Pakai ini, supaya kulitmu tidak belang. Terima kasih ya, Chris. Baiklah, ayo kita berjemur semuanya. Ya. 3 jam kemudian. Iya, benar. Iya. Aku tidak kepanasan. Kita nggak kepanasan. Aku tidak belang juga. Benar dari sinar matahari. Sudah berduga. Aduh, haradang pisan, euy. Kumaha dia?
Hei anak-anak, sudah. Kalian boleh ke kelas sekarang. Akhirnya bisa melewati. Alhamdulillah, akhirnya Ya, kau benar sih, Beli. Aku tidak belang sama sekali. Kembali ke bangku. Apa ajaib. Aku akan beli besok. Wah. Hei teman-teman, lihat Dadang tuh, tangannya belang, gak sinkron sama wajahnya. Kenapa bisa begitu? Makanya, lu sih gengsian, gak mau pakai lotion SPF yang gue kasih. Belang kan sekarang kulit lu? Iya, sorry atuh Fritz. Besok gas mah, aing borong semua. Mukamu seperti zebra. Lanjut part 14. Hei, apa yang terjadi dengan tanganmu, Dadang? Kau ketumpahan oli anak otomotif ya? Aku yakin kau akan cepat dapatkan pacar dengan tangan belang seperti itu, Dadang. Si zebra mau punya pacar katanya. Ih, bau apa ini? Kecut banget baunya. Lah, iya woi, bau banget. Bau ketek siapa nih? Ngaku. Iya. Apa ini? Bawa apa ini? Zebra, ini bau ketekmu ya? Bau ketek bukan atuh, bukan aing. Hei, bau ini datangnya dari dirimu sendiri, Big Belly. Ah, apa benar? Oh, iya, ternyata dari aku baunya. Kau nuduh-nuduh orang padahal dirimu sendiri yang bau ketek. Hei, kau harus contoh VZ itu. Badannya selalu harum setiap hari. Beritahu dia rahasianya, Ves. Iya, Ves. Naon teh rahasiana biar nggak burket? Kami coba kasih tahu dong. Yo, kalian berlebihan, men. Apa benar aku selalu berbau wangi, yo? Iya, baumu selalu harum, Ves. Padahal kau kan habis lari-larian di basement, dan kemudian kau dijemur di lapangan sekolah. Tapi baumu tetap harum. Apa rahasiamu, topi ember? Yo, aku cuma pakai ini, men. Apa itu? Beritahu kami. Ini yang selalu membuat ketiakku wangi. Aku selalu memakainya 2 hari sekali sebelum tidur, yo. Caranya, tinggal kalian oleskan saja di ketiak kalian, men. Wah, kok bisa cuma 2 hari sekali doang sih? Iya, yo. Pakai ini cuma 2 hari sekali saja, men. Dan keringatku tetap ketahan, yo. Ditambah, bau lavendernya yang sangat enak. Tidak seperti anti-pers yang lain, men. Iya, baunya sampai sini. Aku bisa cium. Harum lavender banget, cuy. Yo, Big Belly, kau harus cepat-cepat beli ini, man. Supaya kau wangi. Tenang saja, harganya murah, yo. Oke. Terima kasih ya, Ves. Mohon perhatian. Ada apa? Itu ajudannya kakak besar. Besok kalian semua dipanggil oleh kakak besar ke lapangan belakang sekolah. Jangan sampai telat. Kira-kira ada apa ya, Kak? Datang saja. Tidak usah banyak tanya. Baiklah, Kak. Besok kita semua akan ke sana. Seram banget ya. Wah, dia pikir kita takut. Dasar. Keesokan harinya. Hai, selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian? Wah, baunya enak bisa. Bau harum apa ini? Ya, ini dari Big Belly. Wah, enak sekali baunya. Nah, gini kan enak. Ketekmu nggak bau asem kayak kemarin. Iya, soalnya aku udah pakai anti-pers yang dikasih tahu Vezeto kemarin. Dan tahu nggak guys, ternyata bau ketek itu dari keringat yang kecampur sama bakteri. Ngeri banget. Untung aku udah beli ini. Big Belly. Baiklah semuanya. Ayo kita ke lapangan belakang sekolah sekarang. Lanjut part 15. Yes, pulang. Ayo bergegas semuanya. Pulang sekolah ini kita akan ke lapangan belakang. Kakak besar sudah menunggu kita. Sok teh, aing udah ready. Ayo semuanya bergegas. Cepat. Hei, Aldo. Kau dengar kataku? Ayo kita bergegas ke lapangan belakang sekolah. Hei pecundang, kau mau kuhajar lagi? Jangan digituin, nangis dia. Maaf, Chris. Sepertinya aku tidak ikut. Soalnya ayah sama bunda aku sudah nunggu di rumah. Bicara apa dia? Woi, jangan kau sampai mempermalukan kelas komputer. Kami tidak ingin ada pecundang di kelas ini. Pokoknya, kau harus ikut.
Ya, kau harus ikut. Dasar pecundang. Maaf, tapi aku tidak ingin terlibat dalam masalah lagi di sekolah ini. Kalian lihat kan, tadi kita hampir dikeluarin dari sekolah gara-gara pertarungan Blitzkrieg itu. Hah, maksudnya? Lucu sekali. Ternyata kau benar-benar anak yang pecundang ya. Iya, cocoknya masuk TK saja. Aku sudah muak dengan anak ini. Kau hanya jadi beban di kelas kami. Mending kau pindah saja sana. Dasar anak mami. Ya, pergi kau jauh-jauh dari sini. Kami tidak membutuhkanmu. Ya, pindah cepat, pindah. Memang, aku akan pindah secepatnya dari sini. Ngapain juga aku sekolah di sekolah tidak jelas seperti ini? Orang-orangnya juga tidak jelas. Maksudmu? Yo, apa katamu? Lagi kau ngomong seperti itu, ah? Ibumu mengajarimu ngomong seperti itu ya? Sialan kau keparat. Rasakan itu. Kerja bagus, Jim. Aku kira kau perlahan bisa berteman dengan kami, Aldo. Tapi ternyata tidak. Kau bukan bagian dari kami lagi. Hei, aku akan membiarkanmu dengan pilihanmu untuk menjadi anak yang baik di sekolah ini. Tapi ingat satu pesanku. Jangan kau pernah ganggu aku dan teman-temanku yang lain. Kau dengar itu pecundang? Awas aja sih ya sampai lapor-lapor guru nanti. Tidak akan. Jika dia berani sampai melapor, aku sendiri yang akan menghabisinya. Kita sudah kehabisan waktu. Ayo semuanya. Ya, ayo semuanya. Gaskan atau Ayo. biarkan saja dia di sini. Kau mau kemana? Kau masih punya janji denganku. Janji apa? Kau masih muda, tapi ingatanmu seperti kakek-kakek. Maaf Lukas, aku benar-benar lupa. Kemarin aku menyuruhmu untuk datang ke gudang belakang sekolah. Tapi saat ku tunggu-tunggu, kau tak kunjung datang. Astaga, iya, aku lupa. Aku minta maaf ya Lukas. Jadi, sekarang kau mau ke sana apa tidak? Tapi kedua orang tuaku... Bilang saja kau ada les bimbel tambahan. Mereka pasti tidak akan khawatir denganmu. Percayalah padaku, Aldo. Baiklah, aku akan ke sana Lukas. Lanjut part 16. Selamat siang, teman-teman. Wele, Pak Ketua kita datang, guys. Saya tunggu-tunggu kau dari tadi ya, Lukas. Kau ini kemana saja? Saya cari-cari kemana-mana tak ketemu. Tadi aku ada urusan sebentar. Weh, biasa. Pasti cari cewek dia. Kau ini ada-ada saja, Yusuf. Mana ada cewek di sekolah ini? Oh iya, aku bawa kawan baru. Namanya Aldo. Nah, Aldo, kenalin. Ini teman-temanku. Namanya Yusuf dan Ucok. Wah, salam kenal mas. Aku Yusuf. Halo kak, namaku Aldo. Hei, halo adik. Saya punya nama Ucok. Salam kenal ya. Hei, Yusuf. Kau tahu saya punya singkatan Ucok itu apa? Emangnya apa toh? Ucok. Senggol dikit, ku bacok. Hei, kau bisa sopan sedikit dengan teman baruku. Wedi ku lo anak orang mas. Tidak adik. Saya tadi itu sedang bercanda ya. Sapurane ya Mas Aldo. Aduh, sekali lagi maaf ya, Iya, adik. nggak apa-apa. Wah, ini teman-temannya Lukas ya. Aku baru tahu, tapi kelihatannya mereka anak yang baik. Aku jangan percaya dulu sama mereka. Siapa tahu mereka aslinya nakal kayak kakak kelas yang lain. Iya toh? Kan benar saya? Terserah kau saja. Oh iya teman-teman, Aldo ini adalah anak yang baik. Dia sangat penurut dengan orang tuanya. Wah, iya kah?
Weh, bagus itu Mas Aldo. Zaman sekarang jarang-jarang ada anak nurut sama orang tuanya. Oh iya kah? Soalnya saya punya mama sama papa di kampung Tadi awalnya dia mau pulang karena orang tuanya sudah mencarinya di rumah. Tapi aku paksa dia untuk ke sini supaya bisa berkenalan dengan kalian. Lah, piye toh sampean? Anak mau pulang ketemu orang tuanya kok malah dibawa ke sini? Hei Lukas, kau benar-benar Hei adik, kau pulang saja terapa-apa. Orang tuamu lebih penting daripada teman. Kalian tidak mengerti maksudku ya? Anak ini dibully oleh teman-teman kelasnya. Dia rela dipukuli habis-habisan hanya untuk demi menegakkan kebenaran di sekolah ini. Setelah percaya ini, ternyata masih ada orang seperti kau di sekolah ini, Aldo. Weh, angel iki. Jadi, karepmu apa kas karo bocah iki? Kita akan mengajarinya bertarung. Lanjut part 17. Tunggu. Maksud kau mau mengajarkan anak ini untuk melawan satu sekolahan, Ki? Aku yakin dia bisa. Hais, terada begitu-begitu. Itu sama saja kau yang membunuh dia. Kau pikir matang-matang lagi ya, Lukas? Aku memikirkannya matang-matang, Ucok. Dia sudah terjebak di sekolah ini. Jika kita tidak mengajarinya bela diri, cepat atau lambat, dia juga akan mati. Sama saja. Yo masuk akal omongannya Lukasiku. Alah, kalian ini. Hei adik, mending kau pindah sajalah. Masih banyak sekolah yang mau menerima anak baik seperti kau. Terus ambil resiko. Setelah mau kau kenapa-kenapa, Mereka tidak tahu apa yang terjadi padamu, Aldo. Sehingga kau sampai bersekolah di sini. Sekarang, ceritakan semuanya kepada mereka. Weh, emangnya kenapa toh sampean bisa sampai sekolah di sini? Bisnis ayah saya bangkrut, Kak. Dan ayah saya sekarang sakit-sakitan. Sekarang beliau tidak bisa membiayai sekolah saya. Maka dari itu, saya dapat sekolah yang paling murah di kota ini. Dan saya juga udah coba ke negeri kok, Kak. Tapi pada penuh semua. Loh, kamu sudah coba sekolah swasta yang lain? Kan masih banyak yang murah iku. Sudah pernah kok, Kak. Tapi sekolah itu jaraknya 3 jam dari kota ini. Ya mau nggak mau sekolah yang paling dekat hanya sekolah ini. Weleh, angel. Kau sudah dengar itu, Ucok? Jadi, kalian mau ikut aku menolong anak ini atau tidak? Yo, aku melo ae karo sampean, Mas. Kasihan juga orang tuanya. Kalau jagoan kita bagaimana? Aduh Tuhan. Kalau ada apa-apa dengan anak ini, kau tanggung jawab, Iya, aku yang tanggung jawab. Terserah kau sudah. Gimana telah sudah orang-orangnya, bikin saya kesal saja. Jadi, sampean mau ngajarin apa dulu kan anak itu? Aku mau kita kasih dia dasar-dasar tinju terlebih dahulu. Dan untuk tinju, aku mau Ucok yang mengajarinya. Aduh Mama, kau ini benar-benar ya Lukas. Ayolah, apa aku perlu berlutut di kakimu supaya kau mau menolong anak ini? Hei adik, coba kau kuda-kuda. Kuda-kuda? Iya, kuda-kuda boxing adik. Kuda-kuda. Aduh Tuhan, saya kasih hantam kau punya rahang nanti, Bukan kuda-kuda seperti itu, seperti ini kuda-kuda itu adik, kau lihat kah? Nah, yang ini saya maksud, Disuruh kuda-kuda kok malah kuda beneran loh. Aduh adik, pantas kau dibully di kelas Lanjut part 18. Mana bocah-bocah ingusan itu? Kenapa mereka lama sekali ke sini? Maaf kak, kemarin sudah saya kasih tahu mereka supaya tidak telat datang ke lapangan. Kalau kakak mau,
Apa saya cari aja ke kelas lagi, Kak? Tidak usah. Biarkan bocah-bocah itu mandiri. Sampai sini, akan kucincang-cincang mereka. Hah? Baiklah, Kak. Hoi! Kau ngapain sih dari tadi? Kau nggak lihat aku sedang emosi? Oh, maaf, Kak. Itu apa yang kau pakai? Sini, berikan padaku. Kau sudah lupa ya? Perjanjiannya, semua barang ajudan adalah barangku. Gamal. Itu amunisiku, Kak. Aku bawa kemana-mana setiap hari. Gunanya supaya wajah nggak hitam dan nggak kering. Wah, iya. Kulitku jadi enakan. Tuh kan, wajah kakak kelihatan jadi lebih putih. Hoi, Jamalmu ini buat aku saja. Kau beli lagi yang baru. Oh, baik, Kak. Pantas mukamu putih sekali sekarang. Dulu kan kau hitam sekali. Masa sih, Kak? Kakak besar, maafkan kami terlambat. Kakak, maaf atas keterlambatan kami. Maafkan kami, kakak. Dasar bocah-bocah ingusan tidak disiplin. Kalian tahu berapa lama aku menunggu di sini? Hah? Maafkan kami, Kak. Kami siap dihukum. Hah? Tadinya aku mau menghukum kalian semua. Tapi, untung ada Gamal ini. Kulit keringku bisa teratasi. Kalian beruntung. Izin, Kak. Jadi, kenapa kakak besar memanggil kita semua ke sini? Lanjut part 19. Aku mau menginformasikan kepada kalian semua bahwa pertarungan Blitzkrieg akan ditunda 2-3 bulan lagi. Itulah. Mana ini? Kasihan. Saat ini, guru-guru itu sedang mengincar nama-nama kita. Untuk sementara, aku mau situasi mereda dulu. Baru aku akan melanjutkan pertarungan itu. Sampai sini ada pertanyaan. Kakak besar, bagaimana kalau kelas yang sudah menang di pertandingan pertama? Kelas Tata Boga berhasil melawan kelas fashion kemarin. Bagi kelas yang menang, akan tetap menang. Dan bagi kelas yang didiskualifikasi, akan tetap didiskualifikasi. Bagi yang didiskualifikasi, jangan patah semangat. Masih ada tahun depan. Jadi, yang akan bertanding setelah 3 bulan nanti adalah kelas Tata Boga melawan kelas komputer. Dan yang menang akan lanjut untuk melawan kelas otomotif untuk mendapatkan juara satunya. Ya, juara otomotif. Juara satu, cuy. Selama 3 bulan ke depan, jangan ada kelas yang membuat onar dan sampai menarik perhatian guru. Jika ada, aku akan mencoret nama kelas itu dari pertarungan Blitzkrieg di tahun depan dan di tahun-tahun berikutnya. Mengerti semua? Mengerti, Kak. Baiklah bocah-bocah sialan. Sekarang, kalian pulang ke pelukan mama kalian masing-masing. Aku nggak mau ada guru yang tahu keberadaan kita di sini. Cepat! Baik, terima kasih, Kak. Nah adik, perhatikan saya. Di dalam boxing itu, ada beberapa pukulan ya.
Yang pertama itu namanya jab. Ya, kau kasih jab. Ah, yang kedua namanya strike. Setiap kali kau jab, ini kau harus lurus, Lihat, Ini kau harus lurus. Setiap kali kau strike juga, ini juga harus lurus, adik. Nah, kau perhatikan saya. Jab, strike. Nah, lurus, adik, lurus. Jab, strike. Tangan kau tetap di pipi. Pipi kiri dan pipi kanan, Jab, strike. Nah, kau coba sekarang. Aduh adik, sudah pulang-pulang saja kau kecapean ini. Sampean lanang loh, Mas. Kok ngene-ngene loh. Sudah, besok lanjut lagi ya. Lanjut part 20. Sial. Bisa-bisanya pertarungan Blitzkrieg itu ditunda sampai 3 bulan lagi. Padahal acara itu kan seru sekali. Iya, benar. Aku juga heran. Guru itu kan cuma bertiga, sedangkan jumlah kita berbanyak. Tapi kenapa malah kabur semua? Kau bodoh ya? Memangnya kau mau terjebak di barak militer selama berbulan-bulan? Iya weh, aing teh ogah. Iya benar, aku tidak mau juga. Kalian harusnya bersyukur. Dengan waktu 3 bulan itu, Vezeto bisa berlatih lebih lagi. Dan kelas kita akan mendapatkan juara 1. Iya juga ya. Ya, Chris benar. Kalian terlalu banyak mengeluh. Tuh, dengerin tuh Papa Jack. Weh, anak komputer! Tolong bantuin teman gue dong. Teman gue kejang-kejang. Hah? Kejang-kejang? Di mana? Siapa kejang? Hah? Mana? Itu di kelas tata boga. Buruan. Ah elah. Ayo kita semua ke sana. Iya, ayo. Semuanya aku. Aku ikut. Ayo, tolongin. Dia kenapa bro? Mana nih bro? Panggil guru. Kasihan ya. Jangan. Buruan, ntar mati dia. Itu noh, teman gue kejang-kejang. Tolong bantuin ya. Iya bro, tolong bantuin bro. Kasihan teman gue bro. Sadarlah kawan. Ayo bangun dong. Panggil guru. Kalian minggir dulu. Biar aku periksa dia. Minggir dulu. Siapa dia? Dokter. Kira-kira dia kenapa, Fritz? Aku nggak tahu pasti, Chris. Tapi coba aku buat dia sadar dulu. Hei, bro. Sadar, bro. Bro, sadar. Kamu kenapa, bro? Sorry, bro. Tadi aku kaget lihat tanganku sendiri. Tanganku jadi hitam, bro. Kena sinar matahari gara-gara dijemur sama Pak Kepala Sekolah kemarin. Tolong aku, bro. Besok aku mau kencan sama pacarku. Makanya besok-besok pakai ini ya, bro. Ini apa, bro? Itu lotion SPF yang tone up-nya natural, bro. Dan sudah mengandung SPF 30 PA++++. Makasih ya, bro. Ya, bro, sama-sama. Aku balik ke kelas dulu ya. Oi, Fritz, dia kenapa? Iya, dia kenapa, Fritz? Biasalah, bro. Masalah kulit belang. Oh, iya. Lanjut part 21. Gila, ternyata latihan tinju itu capek banget ya. Saatnya aku tidur siang sampai maghrib. Wah, anak ayah udah pulang ya? Iya ayah. Gimana nak? Ayah mau denger kegiatan kamu selama di sekolah baru. Aduh, gimana ya? Masa iya aku kasih tahu ayah kalau aku dibully di sekolah itu? Nanti kalau ayah tahu, sakit ayah bisa makin parah. Lebih baik aku bohong aja deh sama ayah. Aldo seneng kok sekolah di sana ya. Teman-temannya juga pada baik-baik. Aldo jadi punya banyak teman di sekolah itu. Alhamdulillah, akhirnya ayah bisa tenang. Soalnya ayah mikirin kamu dari kemarin, nak. Ayah nggak mau anak ayah diapa-apain di sekolah itu. Kamu tahu sendiri kan, sekolah itu adalah sekolah paling buruk di kota ini. Enggak kok ya,
sekolah itu baik-baik aja kok. Ya sudah kalau begitu, kamu tetap belajar yang rajin ya nak. Lanjutkan perjuangan ayah di keluarga ini, karena hanya kamulah anak ayah satu-satunya. Ayah. Udah, nggak apa-apa nak. Ayah mau lanjut ngojek dulu ya, supaya bisa bayar SPP-mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Aldo mau curhat sama Allah. Aldo dibully di sekolah baru Aldo, ya Allah. Teman-teman Aldo pada nggak suka sama Aldo. Katanya Aldo anak yang culun dan anak yang lemah. Kepala Aldo sampai dipukul, ya Allah. Perut Aldo juga ditendang. Kalau lama-lama seperti ini, Aldo nggak kuat, ya Allah. Aldo bisa mati. Tapi kasihan ayah juga, ya Allah. Ayah udah nggak punya uang lagi buat biayain Aldo pindah sekolah. Aldo mohon, ya Allah, supaya Aldo diberikan kekuatan dan kesabaran dalam ujian ini. Aldo serahkan semuanya kepada Allah. Amin. Lanjut part 22. Nah, anak-anak, di dalam matematika itu ada yang namanya garis linear. Nah, garis linear ini sangat berguna untuk menambahkan garis-garis lainnya, yaitu adalah nomor, mineral, dan nomor semuanya yang Anda ketahui. Nah, jadi nanti kalau anak-anak berhitung, itu perlu banget yang namanya linear. Jadi garis 2 ditarik 2 sama dengan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, anak-anak, kalian harus mendapatkan PR yang maksimal di bulan ini. Nanti Kalian tidak bisa mengalahkan Raja Uno di kota ini. harus kalian kerjakan di rumah ya. Linearnya tersebut nanti ditambahkan ke Sombong sekali dia. Y sama dengan X. Nah, anak-anak, di dalam matematika ini ada yang namanya garis linear. Nah, jadi garis linear ini adalah garis yang ditambahkan kepada kolom-kolom yang ada di matematika. Jadi kalian itu bisa menambahkannya dengan garis verbal dan garis linear. Nah, ini sangat penting ya anak-anak. Jadi tolong catat. Nah, itu semua tadi tentang pelajaran linear matematika ya anak-anak. Sampai sini paham? Hei, kau curang, Jack. Kau melihat kartuku. Curang dasmu. Sumpal mulutmu, cok. Adik kakak ini malah berantem. Uno. Yes! Kalian ini dasar lambat sekali. Hei, ayo kita berkelahi saja, Jim. Aku jamin, urusan berkelahi, aku tidak akan lambat. Bukan begitu maksudku. Kau curang. Ototmu besar sekali, Black. Ya sudah, kalau begitu anak-anak, Bapak cukupkan sampai di sini dulu pelajaran hari ini ya. Selamat pagi. Ayolah, kita main lagi, Black. Oh, aku tidak mau. Kau mengesalkan, Jim. Iya, maaf. Yeay, jam istirahat. Ayo kita ngerokok di warung belakang. Ayo. Hei, Aldo, aku akan ke markas. Kau mau ikut? Kamu di luar aja, Lukas. Setelah ini, aku mau cari makan dulu di kantin. Baiklah, aku akan menunggumu di markas. Oke, Lukas. Dua. Kira selesai juga. Ayo semuanya, kita ke warung belakang. Ayo. Hei, Dadang, kau tidak ikut? Ogah aing mah di sini wae. Ayo, Jim, kita tinggal saja dia. Hei, tunggu. Aku dasar. ikut.
ayam ricis level 5 terpedas dapat 1 juta. Anjing. Siapa ku naon injak-injak kaki aing? Bade milarian masalah jeung aingnya. Maaf ya, aku nggak sengaja. Soalnya tadi kaki kamu yang keluar meja. Gelos ya, malah nyalahin kaki aing. Goblok pisan. Ayeuna mah sia kudu ganti sapatu aing goblok. Maaf, aku nggak punya uang. Sabodo teuing pokona mah. Sia kudu ganti. Goblok pisan. Pokoknya sia ganti sepatu anyar. Goblok. Ganti sepatu baru. Lanjut part 23. Maaf ya, sumpah aku nggak sengaja tadi nginjak sepatu kamu. Aku bisa cuciin kok sepatu kamu, tapi asal jangan beli yang baru ya. Soalnya orang tuaku udah nggak punya uang lagi buat beli sepatu baru. Alasan wae sia teh. Pokoknya mah sia bayar sepatu aing 300.000. Sok buruan, gak mau tahu? Maaf, aku cuciin aja sekarang ya. Eleh. Makanya sia teh tong berlagak sok jagoan di dia. Tadi we sia. Aku baru tahu Dadang bisa silat. Aku juga baru tahu, Jim. Kadia sia anjing. Yo. Bela diri apa itu? Itu adalah bela diri main po. Main po merupakan pencak silat yang berasal dari Jawa Barat. Istilah main po sendiri berasal dari kata Sunda. Main artinya bermain, dan po artinya pukulan. Jadi, kalau diartikan secara keseluruhan, main po artinya bermain dengan pukulan. Bela diri ini hanya berfokus kepada 2 tangan saja, tidak memakai kaki. Karena pengguna main po menganggap tangan mereka adalah kaki mereka juga. Yo, Chris, kau keren. Kau bisa tahu banyak hal tentang bela diri, man. Maju sia. Yeah. Pukulan apa itu? Dadaku rasanya sesak sekali. Sok, lawan aing sorangan. Sia teh beleguk pisan. Aing teh sieun. Sok, gelut jeung aing goblok. Maafin aku ya. Maafin aku. Yo, dia berlutut, man. Dasar pecundang. Maafin aku ya. Aku janji bakal bayar sepatu kamu. Kasih aku waktu 1 minggu ya. Tapi jangan pukulin aku lagi. Badanku sudah nggak kuat. Aku janji kok bakal bayar sepatu kamu 300.000 1 minggu lagi. Ya. Oke, kalau gitu aing anggap ini hutang. Sia teh masih punya hutang 300.000 ke aing. Pokoknya ingat-ingatnya, minggu depan aing tagih hutangna. Hanya wae teh sia. Hei, kau dengar itu pecundang? Minggu depan, kau sudah harus membayar hutang itu ke Dadang. Mulai sekarang, carilah uang sebanyak-banyaknya, bodoh. Ya, jika kau tak berhasil membayarkan hutang kepada Dadang, aku akan mencekik leher imutmu itu. Besok pasti pindah sekolah dia. Biarin, kalau dia nggak pindah sekolah, akan kubuli sampai dia lulus. Ayo kita ngerokok di warung belakang, Black. Ya, ayo. Ayah, Bunda. Lanjut part 24. Hei, Aldo.
Kau belum kenal dengan anak-anak di kelas ini, kan? Belum semuanya sih, Lukas. Itu Chris. Dia adalah ketua kelas kita. Dan itu Vezeto, si topi ember. Dia adalah teman SMP Chris dulu. Yang sering membulimu itu namanya Jimmy. Dia punya bela diri boxing. Itu Black Hat. Hati-hati dengannya. Dia memiliki lengan yang sangat kuat. Itu Fritz, si tukang tidur. Yang pakai topi loreng itu namanya Jack. Dia adalah kakaknya Black Hat. Itu Sony. Dia adalah penyanyi. Yang pakai topi kebalik itu namanya Dadang. Setauku dia dari Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah Big Belly, si tukang makan. Itu dia lagi makan makanan kucing ya? Entahlah, semua benda bisa masuk ke dalam perutnya. Woi, Big Belly, kau ngapain makan makanan kucing? Dia sudah gila ya? Semua-muanya dimakan sama dia. Oh, ini bukan makanan kucing tahu. Ini makanan manusia. Maksudmu? Wah, iya. Rasanya gurih, asin bawang. Ini untuk manusia. Aku baru baca. Aku kira tadi ini makanan kucing, karena ada foto kucingnya. Iya, ini sehat tahu, karena terbuat dari gandum. Wah, sepertinya enak. Minta satu dong. Minta satu. Hei, itu makananku. Aku lagi lapar tahu. Kalian beli aja sendiri di Alfamart sama di Alfamidi sana. Si perut besar pelit sekali. Oh, Iya. Oh, aku kira makanan kucing tadi. Lanjut part 25. Piye, Kas? Anakku masih dibully di kelasnya apa ora? Untuk saat ini, aku belum melihat satupun orang yang mengganggunya. Dan aku harap itu tidak terjadi kepadanya. Aku akan terus memantau Aldo. Kau ini semua bagaimana? Adik itu baru belajar boxing 1 hari saja. Kau mau harap apa sama dia, Yo makanya itu, sampean itu ajarinnya yang benar setiap hari. Sampai anak itu bisa ngalahin temen-temennya. Kok pemulut enak sekali bicara, Yusuf. Terus kok kerja apa? Yo, aku tinggal ketawa kalau ada yang lucu-lucu. Kayak kemarin loh, masa dia guyu, disuruh kuda-kuda malah jadi kuda beneran. Hais, bikin kesal saja Puki satu nih. Sudah sabar. Kalau bukan teman saya sudah cincang-cincang kau Yusuf. Loh, iki arek Weleh, panjang umur sehat selalu. Kau kemana saja, Aldo? Kenapa lama sekali? Apa ada yang mengganggumu? Enggak kok, Lukas. Tadi di kantin lagi rame, jadi aku lama deh pesan makanannya. Oh, begitu. Loh, sik. Iku kok ono lebam di muka Iya. Kau kenapa Aldo? Enggak kok, Kak. Ini tadi aku habis jatuh di kantin gara-gara dorong-dorongan. Tadi kan lagi rame kantinnya. Lah, iya toh. Kau berbohong. Itu bukan karena jatuh, tapi karena dipukul. Aku tahu persis bentuknya. Hei adik, kau bicara sekarang. Yang pukul kau siapa? Wes, kandani ae mas. Enggak kok, Kak. Ini beneran jatuh. Teman-temanku udah nggak pernah ganggu aku lagi. Beneran. Hei, adik manis. Tong ini sering sekali kena pukul, Jadi saya tahu bagaimana model-model wajah kena pukul. Kok jangan parlente? Jadi, siapa yang sudah ganggu sampean? Wis, jujur aja nggak apa-apa. Ayo beritahu kami, Aldo. Hei adik, kalau kau terus begini kau bisa mati. Kau kasih tahu nama orang itu yang sudah pukul kau. Iya mas, kita kan mau nolong sampean nih loh. Ayo kasih tahu. Kok kalau terbicara saya kasih hancur satu sekolah nih? Enggak, Kak. Ini beneran jatuh kok. Lah,
Piye toh? Hai Tuhan. Kau ini benar-benar ya, Dik? Wis, gak usah dipaksa. Jadi, sampean hari ini bisa latihan opora. Tuh, katanya Ucok. Monyong, setelah ada bilang begitu. Aku bisa, Kak. Aku bisa kapan aja. Kak Ucok, tolong ajari aku tinju setiap hari ya, sampai aku jadi hebat. Oke. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan latih kau boxing. Kau bisa datang ke rumah saya kapan saja. Untuk lokasi nanti saya share, oke? Kebetulan saya punya rumah itu di belakang lapangan besar. Jadi kau bisa berlatih dengan bebas di sana ya, adik. Weleh, Pak Ucok mode baik iki. Terima kasih Ucok. Wis, latihan yang rajin ya Mas Aldo. Lanjut part 26. Sampai bertemu di rumah Ucok, Aldo. Oke, Lukas. Hati-hati di jalan ya. Kumaha? Udah ada belum duit, nak? Hei, pecundang. Buruan kasih ke Dadang duitnya. Dia udah janji mau beliin aku bakso 5 mangkok, tahu? Gelos ya. Maaf, Dadang. Kemarin aku belum sempat bilang ke ayah. Nanti pulangnya aku coba bilang lagi ya. Alah, kelamaan sih ya teh. Pokoknya mah waktunya lagi 6 harinya. Diingatkan neta. Kalau tak lunas, aing tambahkan utang sia jadi 400.000. Cepetan bayar. Beli tas bagus bisa, tapi bayar utang nggak bisa. Beleguk. Bayar. Jangan sampai dibawa mati tuh utang. Bye, miskin. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Nah, adik. Sebelum kau belajar tinju, kau harus tingkatkan dulu kau punya stamina. Karena olahraga tinju itu capek sekali. Jadi kau harus punya nafas yang kuat, adik. Supaya nafasmu kuat, saya mau kau lari keliling lapangan 5 kali. Hah? Tapi, Kak... Hais, tak usah banyak tapi-tapi kok. Tapi aku nggak pernah... Cepat kau lari sudah! Ayo Aldo, kau bisa. Ayo adik, kau bisa. Ayo Mas Aldo, semangat. Ayo adik, kau bisa adik. 2 lagi adik. Wes, tenang. Anak itu pasti bangun lagi kok. Jangan sampai lali loh. Ayo bangun adik. Kau lagi 1 putaran saja. Ayo Aldo, kau bisa. Mas Aldo, ingat mantanmu Mas.
Ya, itu baru namanya saya punya adik. Kau lihat Lukas, itu saya punya adik. Lanjut part 27. Gak kerasa sudah hampir 1 minggu aku berlatih tinju. Syukurnya aku punya teman-teman yang baik denganku. Walaupun cuma sedikit, tapi aku merasa lebih dihargai jika bersama mereka. Aku janji, jika aku sudah hebat bertinju, aku akan menggunakannya untuk kebaikan saja. Contohnya menjaga diri sendiri dari pembulian. Aku tidak akan menggunakan tinju ini untuk membuli orang, karena aku tahu gimana rasa sakitnya saat dibuli. Pokoknya, tetap pada tujuan utamaku di sekolah ini, yaitu lulus dengan nilai yang memuaskan dan mendapatkan kuliah favorit. Kemudian, aku akan menjadi orang sukses yang baik hati di masa depan. Ayo Mas Aldo, anggap aja kayak dikejar anjing, Mas. Sudah, tidak usah dipaksa. Kau sudah melakukan yang terbaik, Aldo. Makasih ya Lukas. Aku beruntung punya teman-teman seperti kalian. Nje, sami-sami mas. Kami lo malah seneng. Ternyata di sekolah ini masih ada murid baik seperti sampean. Iya dik, Tong nih mau melestarikan murid-murid baik seperti kau di sekolah ini. Karena sekolah ini, aduh Tuhan, saya bilang sudah terada etikanya. So hancur orang-orang punya akhlak ya. Sampean tahu nggak Mas Aldo? Si Ucok ini pernah dikunciin di kamar mandi loh sama anak-anak berandaliku. Akhirnya aku yang nyelamatin Mas. Tapi Mas pas aku masuk Mas, ambune iku loh telek tok Mas. Monyong kau Ya Yusuf. dia nggak pakai celana loh. Karena apa panik yo dikunciin itu. Ya makanya tadi itu toh. Saya bilang orang-orang di sini terada akhlaknya sudah. Saya yakin sampean bisa merubah sekolah ini, Mas. Saya juga yakin kau pasti bisa, adik. Sudah, sebaiknya kau pulang, Aldo.
langit akan gelap. Baiklah. Terima kasih buat hari ini ya semuanya. Aku balik dulu ya. Dadah. Yo, hati-hati adik. Monggo mas, hati-hati. Hey, Black. Hari ini si pecundang itu akan membayarkan hutangnya pada Dadang. Tapi karena Dadang hari ini bolos lagi, aku yang akan mencuri uangnya Dadang. Kau memang sudah gila, Jim. Aku tidak ikut-ikut. Lagian si Dadang bodoh itu juga tidak berani padaku. Wih, lihat. Siapa ini yang baru datang? Si anak bau kencur itu. Hei, pecundang. Kau sudah bawa uangnya Dadang kan? Sudah kok. Hari ini aku niatnya lunasin hutangku ke Dadang. Dadang hari ini tidak masuk, bodoh. Jadi, berikan uang itu padaku dulu. Jangan, Jim. Biar aku saja yang memberikannya langsung kepada Dadang. Heh? Apa aku nggak salah dengar ya? Kau menolak perintahku? Maaf. Kalau begitu, aku akan memberikan uang ini kepada Dadang besok saja. Benar-benar. Pukulannya Jimmy ditangkis. Iya. Hei, kau lihat itu? Pukulannya Jimmy ditangkis oleh pecundang itu. Hah? Benarkah? Iya, barusan. Apa-apaan anak ini? Apa mungkin gara-gara sering kupukul ya? Makanya dia bisa tahu arah pukulanku. Hei, ini gila. Dia menghindarinya lagi. Yo, man. Apa dia berlatih tinju selama ini? Apa aku tidak salah lihat ya? Apakah dia berlatih tinju? 2 kali dia menghindarinya. Hei, dia sedang apa? Dia ngapain tuh? Entahlah. Hah? Iya, nggak tahu. Dia ingin melawan Jim. Iya. Gila, emang bisa? Hei! Kau ngajak aku berantem ya? Ayo kita berantem. Aku harus melawannya. Aku harus mengakhiri penderitaanku. Selama ini, aku dipukul, ditendang, dicaci maki. Itu karena aku diam dan tidak melawan. Sekaranglah saatnya aku melawan dan bisa bebas dari penderitaanku. Lanjut episode 2.